ini 1,5 jam ke depan. Semoga saudara-saudara sudah juga mempelajari, membaca dan seterusnya sehingga memahami. Pada hari ini kita tinggal diskusi. Sebelum diskusi ada beberapa yang Bapak ingin tekankan kembali. Yang pertama, dakwah Rasulullah itu terbagi pada dua, itu yang besarannya, yaitu periode Makkah sejalan dengan surat-surat Makkiyah, dan juga periode Madinah sejalan juga dengan ayat-ayat atau surat-surat Al-Quran yang diturunkan di Madinah yang disebutkan Madaniyah. Maka ada periode Makkiyah, ada periode Madaniyah. Boleh dikatakan seperti itu pada sejarah dakwah, ya, pada dakwah. Dari 23 usia Nabi, usia Muhammad dari kenabiannya, 13 tahun dihabiskan waktunya untuk berdakwah di Makkah, dan 10 tahun dihabiskan Nabi untuk berdakwah di Madinah. Jadi 13 tahun dan 10 tahun. Maka Nabi itu Muhammad menjadi Nabi dan Rasul selama 23 tahun. 23 tahun adalah waktu yang bukan dikatakan lama dan singkat juga tidak, tapi sedang-sedang aja, tetapi hasilnya atau efeknya sangat luar biasa apa yang dihasilkan dari Rasulullah dalam dakwahnya, sehingga sampai kepada kita sekarang yang ada di Garut, yang di Bekasi, di Tasik, dan seterusnya. Kalau Fitri dari mana? Fitri Faisal dari mana? Saya dari Karawang, Bapak. Awalnya dakwah Apang juga kan itu. Awalnya dari mana? Itu dari Rasulullah mulai dan seterusnya. Kan dakwah itu selalu berkesinambungan, bertautan terus antara periode ke periode, dari tempat ke tempat dan seterusnya, sehingga datang di tanah air kita, di tanah ini kita. Bahkan sangat mungkin nanti Anda ketika nulis sejarah dakwah ya sebagai tugas nanti ada kaitannya dengan dakwah yang disampaikan Rasulullah SAW di Makkah dan Madinah. Gitu ya. Jadi 13 tahun di Madinah ini secara garis besarnya terbagi dua kalau dilihat dari arkanu dakwah. Dari perspektif arkanu dakwah terbagi pada dua segmennya. Yang pertama segmen syirriyah, yang kedua segmen jahriyah. Oleh para nabi sendiri tidak kemudian menyebut syirriyah dan jahriyah, tapi itu oleh para peneliti, oleh para sejarawan dakwah. Rasulullah melakukan pertama kali dakwahnya di Makkah dengan belum secara terbuka, tetapi diawali oleh mengamati kemungkinan situasi dan kondisi yang ada di Makkah yang sudah kita tahu pada minggu yang lalu. Kita terangkan bagaimana madunya, bagaimana karakternya, bagaimana kondisi geografis dan seterusnya, termasuk geopolitik, sosiologis yang ada di Makkah. Itu dipelajari benar dengan sungguh-sungguh secara mendalam oleh Rasulullah sebelum melakukan dakwah. Ini pelajaran bagi saudara kita bahwa kita akan melakukan sesuatu itu harus kemudian diketahui dulu lingkungan kita, segmen kita, kemudian segala-galanya sehingga akan berhasil. Ya, jadi jangan, harus penuh perhitungan, harus penuh perencanaan dan seterusnya. Apa tantangannya, apa peluangnya dan seterusnya itu dikaji benar oleh Rasul sebagai sahibul dakwah. Nah, maka untuk pertama kali dakwahnya tidak secara terbuka tapi secara syirriyah. Mengapa demikian? Karena itu ada pertanyaan, mengapa Rasulullah melakukan dakwah dengan syirriyah kan? Pasti sudah jawabannya sudah ya. Nah, oke, Bapak bantu jawabannya dibanding menambahkan jawabannya bahwa mengapa Rasulullah melakukan dakwah dengan syirriyah atau dengan sembunyi-sembunyi? Karena Rasulullah sedang menghimpun kekuatan, dakwah Islam, sehingga karena belum kuat, maka tentu saja tidak harus dilakukan secara terbuka. Maka kenapa
karena Rasulullah belum memiliki kekuatan, maka jalan keluarnya adalah harus menghimpun dulu kekuatan. Dengan cara apa kekuatan itu dibangun oleh Rasulullah adalah dengan mencoba mendekati para tokoh Quraisy, para tokoh-tokoh masyarakat Quraisy waktu itu, ya. Maka sejumlah tokoh masuk Islam atau dakwah Islam dengan cara Syriah itu antara lain selain istrinya Siti Khadijah, kemudian Abu Bakar, Utsman dan yang lainnya. Belum cukup untuk terbuka walaupun tokoh itu sudah masuk. Maka belum berani Rasulullah melakukan secara terbuka. Dalam perspektif sosiologi akan bunuh diri kalau kekuatannya belum mapan, kita sudah frontal, kita sudah terbuka. Padahal kondisi masyarakat atau madu yang akan didakwahinya itu adalah masyarakat yang sangat tertutup kan, sangat tertutup terhadap informasi, terhadap reformasi, terhadap pembaharuan, apalagi masalah-masalah yang berhubungan dengan teologis, hubungan dengan agama atau dengan keyakinan. Itu ya. Jadi langkah Rasulullah, tahap Rasulullah itu sudah sangat bagus ketika melakukan dakwah Syria. Nah, lambat laun kan kekuatan itu terhimpun, ya. Terhimpun sejumlah kekuatan yang menjadi modal dasar dakwah di Makkah. Maka ketika sudah terhimpun kekuatan yang memungkinkan bisa mempertahankan diri walaupun diserang, maka lalu Rasulullah dengan sangat hati-hati melakukan dakwah dengan terbuka setelah turunnya surat Al-Mudatsir gitu kan. Ya ayyuhal mudatsir dan seterusnya. Yang kedua, Rasulullah pernah berdoa pasca sholat ya. Pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kuatkanlah Islamku, dakwah ini dengan masuknya engkau berikan hidayah kepada dua orang. Nah, oke. Siapa coba yang dimaksud dua orang yang diminta, yang dimohonkan oleh Rasul pada Allah untuk masuk Islam itu? Yang kemudian akhirnya menjadi kekuatan Islam berlipat dan itu menjadi modal terbukanya dakwah dilakukan oleh Rasul atau dahriyahnya. Coba siapa sebutkan? Siapa yang tahu? Ada hadisnya, nanti cari hadisnya bahwa ya Allah. Nah, maka Rasul kan manusia biasa, terbatas kekuatannya dan seterusnya. Maka siapa lagi yang dimintai tolong kecuali Allah. Maka dia atau beliau meminta dengan doanya kepada Allah untuk memberikan hidayah kepada dua orang ya, yang akan menurut pengamatan, menurut penelitian dari Kanjeng Rasul itu akan menguatkan dakwah Islam. Antara lain salah satunya adalah Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab itu adalah salah satu yang sangat dirindukan oleh Kanjeng Nabi untuk masuk Islam. Ya kan? Nah, nanti seorang lagi siapa? Ya, nanti Anda cari itu, seorang lagi. Nah, kapan itu Umar bin Khattab masuk Islam? Adalah ketika Rasulullah SAW bersama sahabat yang sudah masuk Islam sekitar 30-40 orang waktu itu dengan orang-orang yang sangat yang dari semua kelas, ketika ada di Baitul Arqam, di rumah Al-Arqam dia melakukan ini dan kemudian dua orang merendahkan Nabi untuk masuk Islam. Bapak mohon maaf, itu tutupnya ketutup. Saudari Hopipah, mohon maaf. Ya, Tadi ke unmute. Mohon maaf Bapak, ke unmute. Halo. Ada kan suara Bapak? Ya, Sudah sudah ada Pak. Bapak. ada Bapak. Ya. Nah, Umar bin Khattab masuk di ada yang bertanya, Pak, kalau biasanya pada periode sembunyi-sembunyi dakwah Rasul dilakukan di mana? Salah satu yang paling sering dilakukan Rasul berkumpul-kumpulnya dengan jamaah adalah di rumahnya Arqam bil Arqam. Masuknya Islam, bersahadahnya Umar bin Khattab
untuk berbaiat kepada Nabi, untuk membantu Nabi adalah di sana. Nah, maka takbir pertama yang kemudian dikumandangkan oleh umat Islam adalah takbir pada ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Semuanya waktu itu cemas, khawatir dan seterusnya. Siapa yang tidak tahu bahwa Umar itu adalah seorang yang sangat kuat, pemberani, bengis dan seterusnya, pokoknya malah dari mulai sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang jelek ada di Umar bin Khattab. Dia keras, dia tukang kelahi dan kelahinya selalu menang, dia selalu membawa pedang terhunus dan seterusnya. Kemudian datang ke sebuah pengajian, pengajian yang tidak diperkirakan akan datang. Siapa yang merasa tidak risih, siapa yang merasa tidak khawatir pada saat itu. Tetapi ekspektasi dari prasangka dari jamaah itu ternyata salah. Umar bin Khattab, ya Anda bisa baca ketika sudah mendengar bacaan Al-Quran dari adiknya Fatimah dan seterusnya itu, dan kemudian puncaknya dia masuk Islam di rumah Al-Arqam dengan bacakan 2 kalimat syahadat. Maka pada ketika itulah dengan spontan jamaah yang ada itu takbir 3 kali. Maka takbir 3 kali itu adalah sejarahnya Ashabul Jamaah waktu itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan rasa gembira, dengan rasa sukacita karena Umar bin Khattab yang tadinya diperkirakan akan membunuh, akan menghalangi dakwah Rasul, tetapi akhirnya beliau Umar bin Khattab masuk Islam. Ini. Nah, ketika sudah masuk Islam Umar bin Khattab tidak lagi dakwah itu secara tertutup, sembunyi. Bahkan Umar bin Khattab lah yang menawarkan kepada Nabi untuk kemudian segera melaksanakan dakwah secara terbuka. Nah ini salah satu indikator bagaimana Umar bin Khattab keberanian dan tetap menjamin keselamatan Muhammad selain diprotek oleh Allah tentu saja secara kenabian dan kerasulannya adalah amat besar sahamnya dari Umar bin Khattab untuk terjadinya dakwah dengan jahriyah atau dengan terbuka. Nah, siapa kan menantang itu Umar bin Khattab? Siapa yang akan menghalangi Muhammad untuk berdakwah berhadapan dengan aku katanya dan seterusnya. Yang sebelumnya tidak ada terjadi seperti itu. Nah, serta itu terbukalah dakwah Rasulullah, maka beralih dari segmen Syriah kepada segmen jahriyah. Nah, sekarang bukan hanya lagi di rumahnya Al-Arqam, tapi juga sudah dilaksanakan, diselenggarakan dakwahnya di depan Masjidil Haram atau di Masjidil Haram, khususnya di Sofa. Kegiatan pertama pada dakwah terbuka ini adalah Kanjeng Nabi mengundang seluruh tokoh-tokoh suku yang ada di Quraisy, yang ada di Makkah, dari semua penjuru arah angin. Termasuk di dalamnya ada Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan dan seterusnya hadir di satu tempat. Kemudian ketika sudah hadir semua tokoh-tokoh itu, karena gini, orang-orang Arab itu kalau sudah diundang itu pasti datang. Ini salah satunya nih, yang kemudian itu ternyata sesuai dengan ajaran Islam kan. Kalau diundang adalah datanglah, gitu kan. Kita hak untuk kewajiban untuk datang. Nah, orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang Quraisy itu sudah punya komitmen itu, kalau diundang dia datang. Nah, maka kalau ada pertanyaan kok mudah diundang, itulah komitmen orang-orang Arab. Apalagi diundang oleh dari baninya masing dari Quraisy-nya. Ya, kan Rasul dari Quraisy, dari Abdul Muthalib dan seterusnya, kemudian maka datang gitu. Nah, pertama kali pidato secara terbuka Kanjeng Rasulullah SAW yang berusia 63 tahun dan 23 tahun kenabiannya adalah pertama kali itu di sana, yaitu di Bukit Sofa. Dan insya Allah nanti Anda bisa buktikan di mana Sofa itu ya, Bukit Sofa itu dan Marwah dan seterusnya ketika umroh atau haji dan seterusnya. Nah itu. Nah kemudian berdirilah dan di sampingnya ada Umar dan Abu Bakar pada saat itu. Kemudian pidato lah mengajak seluruh kaum Quraisy pada saat itu untuk yaitu untuk melaksanakan apa yang ajaran Islam. Yakni adalah bagaimana Rasulullah mengajak untuk bertauhid. Persoalan yang utama adalah bertauhid. Yang kedua, bagaimana berperilaku tidak diskriminatif. Yang ketiga, saling menghargai, menghormati antara satu dengan yang lain. Tidak ada kelas-kelas sosial antara laki dan perempuan dan seterusnya. Itu madah dakwah yang disampaikan oleh Rasul
muncul ketika pertama kali pidato di hadapan umum secara terbuka. Ya, secara terbuka. Maka itulah nah, namun apa yang terjadi sekalian, ada sejumlah ada yang menghargai, menghormati, ada juga yang kemudian mengikuti milahnya Kanjeng Nabi, milah Ibrahim atau masuk Islam. Tidak sedikit pula yang kemudian mencemooh, tidak sedikit pula yang kemudian menentang. Antara lain yang sudah Anda kenal, Abu Jahal, Abu Lahab, dan seterusnya, itu adalah komplotan-komplotan itu boro-boronan mau masuk, bahkan mengejek gitu ya, mengejek bahwa Muhammad sudah majnun, Muhammad sudah gila, dan seterusnya. Bahkan dalam ungkapan Abu Jahal yang kita baca dalam sejarah di Ibnu Ishaq itu, hanya untuk itulah kamu wahai Muhammad, anak pamanku mengundang kami yang terhormat ke sini, ke tempat yang terhormat ini, hanya untuk mendengarkan ocehan-ocehan yang sangat tidak berarti, hanya untuk mendengarkan ajakan-ajakan yang sama sekali akan tidak dihargai oleh turunan dan karuhun kita dan seterusnya. Maka demi Lata dan Uja waktu itu, Abu Lahab mencap bahwa Muhammad adalah majnun, adalah gila, orang yang tidak harus diikuti, bahkan harus diingatkan. Maka terjadilah waktu itu penghinaan atau hambatan dakwah yang sangat luar biasa ketika terbuka. Nah ini jadi bukan semakin mengecil, mengurang itu hambatan tantangan dakwah Rasulullah ketika terbuka, bahkan semakin besar dan seterusnya. Ancaman hanya ancaman ideologis, bukan hanya ancaman politis dan ekonomi, bahkan ke ancaman-ancaman fisik pun sudah disampaikan, diserangkan oleh para tokoh-tokoh Quraisy yang ada pada saat itu. Kan gitu. Nah, jadi sampai tahun ke-13 ketika Rasulullah hijrah itu tidak sepi dari tantangan dakwah ini. Nah ini jadi itulah sejarah bagaimana mengapa Rasulullah melakukan dakwahnya secara terbuka, karena sudah memiliki kekuatan yang memungkinkan untuk dilaksanakan secara terbuka. Nah, salah satunya adalah masuknya tokoh-tokoh Quraisy, antara lain adalah Umar bin Khattab. Ini kalau itu secara itu untuk di Makkah. Nah, saudara sekalian, ada beberapa sejarah mencatat tentang peristiwa besar untuk menunjang dakwah di Makkah. Antara lain terjadinya perjanjian Aqobah 1-2. Perjanjian Aqobah 1-2 itu adalah perjanjian baiat orang-orang non Quraisy, tapi orang-orang Yasrib atau orang-orang Madinah sekarang kita kenal, untuk membantu membaiat segalanya apa yang dilakukan Rasul. 2 kali terjadikan Aqobah itu, Aqobah 1, Aqobah 2. Nah, itu satu peristiwa besar yang ada dalam sejarah dakwah yang memungkinkan nanti dakwah di Madinah adalah tidak ngabaladah ketika Rasulullah datang. Tapi sudah diawali oleh orang-orang Yasrib yang sudah berbaiat di bawah Aqobah kepada Nabi untuk membantu dakwah Islam. Itu kan? Itu salah satunya. Dan 73 pada Aqobah kedua Rasulullah mendapat bantuan yang sangat dari orang-orang Quraisy yang nanti akan menjadi kaum Ansor. Ya, nanti akan jadi kaum Ansor itu. Nah, yang kedua, peristiwa sejarah dakwah itu ada bahwa Rasulullah pada tahun ke-10 atau 3 tahun menjelang ini adalah Rasulullah mendapat ujian berat. Dengan ditinggalnya orang-orang yang sangat dicintai dan orang-orang yang selama ini membantu membackup dakwah Rasul. Kata dia adalah tidak lain adalah Siti Khadijah, istrinya, meninggal. Kemudian beberapa bulan kemudian juga pamannya Abu Thalib yang selama ini mendukung membackup dakwah Rasulullah juga meninggal. 2 orang yang sangat disayangi, sangat cintai, yang sangat membantu dakwah Islam, walaupun ada sebagian bahwa Abu Thalib itu tidak masuk Islam, tapi mendukung, membackup, kemudian memprotek Nabi
dari berbagai ancaman sangat besar. Itu meninggal dunia, wafat, dan pada tahun itu pula disebutkan tahun Amul Hazm atau tahun kesedihan. Kesedihan banget Rasulullah. Rasulullah juga manusia. Muhammad juga manusia, jadi punya perasaan sedih dan seterusnya. Jadi kalau Anda sedih, kalau kita sedih itu juga manusiawi. Jangankan kita, Rasulullah pun bersedih kan gitu dan sebagainya. Ketika ditinggalkan oleh yang tercinta, apalagi selama ini sangat membantu kehidupannya, terutama dalam dakwah Islam. Nah, sejarah yang lainnya yang sangat besar di Makkah adalah terjadi Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah wisata religius, wisata itu yang sangat besar yang dialami oleh Rasulullah ke Sidratul Muntaha, dan pertama kali itulah yang kita mendapatkan seorang muslim untuk menjalankan sholat gitu kan. Sudahlah itu sudah Anda sudah tahu Pak, pasti sudah tahu banyak tentang hal itu, sehingga siapa yang melaksanakan apa dan bagaimana itu adalah pada peristiwa Isra Mi'raj adalah sholat. Dan kemarin apakah sebelum ada di WA ke saya nanyakan di kelas ini, apakah sebelum Isra Mi'raj ada sholat bagi umat Islam? Ada, yaitu sholatnya yang mengikuti sholat Rasulullah sebagaimana dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nah itu, jadi sholat Nabi juga sholat ketika itu, tapi sholat tidak seperti sholat yang kemudian menjadi arkanul Islam pada hari ini sekarang. Ya, sholat itu berdoa dan seterusnya, itu yang dilakukan tahanus, yang kemudian di Gua Hiro dan seterusnya itu dilakukan oleh Rasul, dan begitulah. Tetapi itu bukan bagian dari kewajiban dari risalah Islam yang sebagaimana kita anut. Baik, nah itu untuk di Makkah. Untuk di Makkah itu madanya tetap adalah penekanan pada teologis ya, pada masalah-masalah yang berhubungan dengan keyakinan dan kehidupan atau akhlak perilaku. Maka itulah yang ingin disampaikan oleh Rasulullah dari awal adalah bertauhidullah, memandang manusia adalah sama ya, tidak ada kelas-kelas sosial. Kelas-kelasan nanti kan dalam Islam tidak ada kelas sosial, yang paling mulia itu adalah siapa yang paling taat kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, itu diantaranya. Maka tidak ada laki tidak perempuan, tidak mungkin dibenarkan orang saling bunuh antara laki dan perempuan, saling melecehkan atau diskriminasi terhadap gender dan seterusnya. Itu yang kemudian dikumandangkan oleh Nabi dalam dakwahnya. Dan itu pula yang kemudian mendapat tantangan besar dari kaum Quraisy, karena tidak setuju dengan ide Muhammad untuk hidup seperti itu, karena itu bertentangan dengan adat istiadat yang sudah secara turun-temurun diberikan atau diwariskan oleh para leluhur ini. Sekilas untuk menambah diskusi kita pada periode Makkah. Nah sekarang periode Madinah. Oke. Periode Madinah. Masyarakat Madinah relatif sangat berbeda dengan masyarakat Makkah. Pertama, apa perbedaannya? Perbedaannya masyarakat Madinah adalah heterogen. Heterogen dalam apa? Heterogen dalam beragama. Di Madinah sebelum Rasulullah datang sudah ada agama Samawi dan agama Ardi. Ya, agama Nasrani, agama Yahudi sudah berkembang di Madinah. Selain itu agama paganisme atau penyembah berhala juga jauh lebih banyak dibanding itu. Jadi di Madinah itu hidupnya sudah heterogen, mulai dari agama, dari sisi kehidupan dan seterusnya itu adalah heterogen, berbeda sekali dengan apa yang ada di Makkah gitu ya. Ada di Makkah sangat berbeda, bukan hanya agama ya, tetapi dalam kehidupan lain pun sangat beragam. Sukunya berbeda ya. Kalau di Makkah suku Quraisy, tapi kalau di Madinah hanya suku Quraisy, ada Khazraj, ada dan sebagainya itu. Nah, persoalan yang Makkah hidupnya lebih dinamis. Jadi kalau di Makkah itu statis, tapi kalau di Madinah kehidupannya sangat dinamis. Sangat dinamis karena tadi banyaknya
adat istiadat yang berkembang di sana, mereka karena masyarakat urban amat terbuka terhadap informasi. Ya, reformasi untuk pembaharuan itu mereka terbuka. Berbeda dengan di Mekah yang sangat tertutup terhadap isu-isu reformasi, isu-isu pembaharuan. Catat, apa yang membedakan budaya dari budaya Makkah dan budaya Madinah pada saat itu adalah bahwa masyarakat Madinah budayanya sangat terbuka terhadap informasi baru. Sangat terbuka untuk menerima informasi, sangat terbuka untuk reformasi, ada pembaharuan dan seterusnya. Itulah yang membedakan secara sosiologis dan budaya antara Makkah dan Madinah. Kalau Makkah itu sangat tertutup jiwaannya, sangat tertutup itunya oleh untuk menerima informasi-informasi baru. Siapapun itu yang menyampaikan, maka sebutkan tertutup. Kalau Madinah adalah masyarakat terbuka. Yalah, dengan kata-kata kunci tertutup dan terbuka Anda bisa menjelaskan, ya, menjelaskan banyak tentang hal itu. Nah itu. Yang kedua, masyarakat Madinah juga senang bekerja dan seterusnya, budayanya ada, maka ini adalah nanti pada suatu saat cikal bakal terbentuknya masyarakat madani atau masyarakat masyarakat madani, ya, civil society, civil society atau masyarakat madani itu masyarakat yang berada, masyarakat yang segalanya ditentukan oleh masyarakat, tidak oleh siapanya. Ya, masyarakat madani. Nah, masyarakat madani ini yang kemudian diadaptasi nanti, diadaptasi oleh berbagai negara waktu itu, yang kemudian sekarang negaranya menjadi negara-negara maju, terutama di dunia biru. Nah, di benua biru itu adalah negara-negara Eropa yang itu banyak mengadaptasi tentang bagaimana sistem kehidupan masyarakat madani yang dierat oleh Piagam Madinah. Nah, maka pendekatan Rasulullah SAW dakwahnya bukan hanya budaya, tapi juga pendekatan politik. Menyatukan berbagai bangsa, menyatukan berbagai bahasa yang ada, menyatukan bahasa adat yang ada, mengikat dengan satu ikatan yang dengan perjanjian yang disebut adalah perjanjian Madinah atau Madinah itu Charter gitu ya, perjanjian Madinah. Perjanjian Madinah itu yang memungkinkan terikatnya seluruh bangsa yang ada di Madinah untuk memajukan Madinah. Baik itu Yahudi, Nasrani, Islam, dan seterusnya. Baik itu Khazraj, Awaz, Ansor, Muhajirin, dan sebagainya, itu bersatu untuk memajukan Madinah. Yang itu tidak terjadi sama sekali di Makkah. Maka saudara sekalian, saya inginkan bahwa budayanya sudah lebih maju, kemudian sudah lebih maju, tapi yang paling kekurangan itu adalah masalah kepemimpinan di Madinah ini. Maka kanjeng Nabi dalam satu sisi bukan kenabiannya yang ditunggu itu, bukan kerasulannya yang ditunggu itu oleh masyarakat Madinah pada saat itu, yang kita kenal, yang kita sama-sama tahu, yang kita sangat hafal, bagaimana orang-orang Madinah di Kuba menyambutnya dengan sangat gembira, ya, dengan suka senang hati dan seterusnya. Maka ada syair-syair keagamaan yang pertama kali dimunculkan oleh orang Arab tentang syariat Islam adalah ketika menyambut Muhammad. Anda hafal semua kan? Tola'al badru alaina min saniyati wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi, dan seterusnya. Orang dengan suka hati, dengan ikhlas menyambut Muhammad dan rombongannya dengan syair-syair yang indah. Tersuratlah dalam syair itu sebenarnya bukan kenabian dan kerasulannya yang sangat ditunggu oleh masyarakat Madinah, tapi dari sosok dari sosok kepemimpinannya. Maka Madinah, karena seringkali stabilitas politik Madinah saling rebut, Khazraj dengan Aws, dengan Yahudi, dengan Nasrani, dan seterusnya, untuk pemimpinan nasional Madinah itu selalu selalu gejolak. Maka tidak lain harus harus mengimpor. Mengimpor, jatuhlah pada sosok Muhammad. Itu informasi yang didapatkan dari para peserta yang ada perjanjian Aqabah 1-2. Rasul itu adalah sifatnya ini dan seterusnya. Bagaimana kebaikan Rasul, seperti kebaikan disampaikan ke orang-orang Madinah waktu itu. Maka
Maka kemudian terpercayalah orang-orang Madinah. Jadi yang dibutuhkan saat itu sebetulnya bukan Nabiullahnya, bukan masalah keagamaannya, tapi masalah kepemimpinannya. Ya, karena Rasulullah, kalau Muhammad dianggap akan menjadi seorang mereka mempunyai ekspektasi, punya husnudon jika dipimpin oleh Muhammad akan tentram damai di Madinah, dan terbukti iya kan? Itu hasil pengamatan dari orang-orang yang perjanjian Aqabah 1, 2 dan seterusnya. Juga yang disampaikan oleh, coba saya bertanya dulu nih, Faisal harus sama Faisal harus jawab ya. Ya, Pak. Ya, oke. 3 tahun sebelum Kanjeng Rasul hijrah, Rasul mengutus 2 orang dai untuk mengislamkan, untuk menyampaikan, untuk menginformasikan, untuk mengantarkan tentang Islam di Madinah. Siapa itu? Oh, siapa yang bisa menjawab? Fitri, Maratus Saadah, siapa aja? Siapa itu yang diutus Rasulullah untuk menjadi dai orang Mekah 3 tahun sebelum Kanjeng Rasul hijrah? Ayo, Vidya, Ana, siapa Nama yang orangnya, mau? Bapak. Oh, iya, nama Nama orang ya orangnya. tentu saja, bukan nama anaknya. Siapa? Oke, siapa yang menjawab? Marsa, Izin jawab. Laila, Kania. Ya, siapa? Izin siapa? Siapa yang Hana. menjawab? Ya, nah, siapa yang diutus Rasulullah untuk menjadi dai pertama di Madinah? Siapa? Musa bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum. Oke, bagus. Itu selamat ke kelas ini. Bisa diteruskan kuliah karena sudah ada menjawab benar. Nah, jadi yang pertama kali ya diutus Rasulullah untuk berdakwah di Madinah 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah adalah Mus'ab bin Umar dan Ummi Maktum. Nah, dari 2 orang itulah kemudian tahu siapa Muhammad, tahu siapa Nabi dan seterusnya yang diinformasikan kepada kaum yang kemudian nanti di kaum Ansor atau orang-orang Madinah itu gitu. Jadi, nah lagi-lagi ada Rasul itu kan Rasul puncaknya ya. Jadi harus ada juga bukan mata-mata dalam kebaikan, ini kebaikan. Jadi mengutus dulu berbagai hal kemungkinan-kemungkinan yang terjadi gitu. Jadi tidak sekonyong-konyong segala sesuai itu, maka penuh rencana. Maka Rasulullah SAW ada hal strategi dalam ini, strategi dakwahnya tetap dengan itu. Selain juga masyarakat Madinah itu sangat masyarakat terbuka, ya, siap untuk menerima informasi baru, siap reformasi demi kebaikan, kedamaian dan kemajuan. Juga diawali tidak langsung oleh Nabi, tapi oleh orang-orang kepercayaan Nabi untuk menyampaikan itu terlebih dahulu sebelum langsung oleh Nabi. Ya, paham ya? Nah itu maka Musa bin Umair itu adalah dai pertama ya yang menyampaikan tentang Islam di Madinah sesuai dengan perintah atau sesuai dengan penunjukan Rasulullah ya. Jadi Mus'ab bin Ummi Maktum ya, Ummi Maktum itu seorang yang buta ya, tetapi dia sangat awas, buta tapi awas, paham ya, buta tapi awas, dia matanya tidak melihat tapi awas dalam kebaikan, awas dalam menyampaikan dan seterusnya. Ummi Maktum itu ya, ada banyak yang matanya melihat tapi tidak awas, mana yang salah mana yang benar sama saja itu di matanya, maka itulah tidak awas. Baik, Ummi Maktum adalah salah seorang yang tidak melihat secara kasat mata, tetapi dia sangat awas terhadap kebaikan, kebenaran dan seterusnya. Nah ini di masyarakat di Madinah ya. Maka nanti akan ada kelompok-kelompok yang membantu dakwah Islam di Madinah itu terdiri dari paling tidak 2 kelompok besar yang sangat membantu suksesnya dakwah di Madinah. Yang pertama adalah kaum Muhajirin, yang kedua kelompok Ansor atau kaum Ansor. Kaum Muhajirin Anda tahu bahwa orang-orang yang secara ikhlas, yang secara sukacita meninggalkan cintanya di Makkah, meninggalkan istrinya di Makkah, meninggalkan anak cucunya di Makkah, meninggalkan harta benda di Makkah karena Allah mengikuti Rasul untuk berhijrah. Jadi ke Makkah itu ke Madinah nggak bawa apa-apa. Es tuning nggak bawa apa-apa tuh Sunda Tamanta, es tuning kurang Karawang. Nah, es tuning nggak bawa apa-apa sama sekali, tapi dia berangkat lillahi ta'ala untuk membela
kalimat kemaulnya itu untuk berdakwah. Itulah disebutkan kaum muhajir, kaum yang hijrah. Tidak kalah juga mulianya, orang-orang muhajir itu tidak akan bisa hidup sempurna karena mereka datang ke negeri orang yang sangat jauh ya, walaupun tidak terlalu jauh sih, hanya 550 kilo ya. Hanya 550 kilo dari Mekah ke Madinah itu. Tapi ya untuk waktu itu sangat jauh karena belum ada pesawat dan seterusnya. Itu baru oleh onta saja, jadi beberapa hari. Nah, masih sangat jauh. Tapi kemudian orang-orang muhajir itu dengan lillahi ta'ala mempersilahkan, membantuan segala sesuatunya. Sandang papan pangannya diserahkan untuk membantu kaum muhajir. Bahkan ada dalam cerita beberapa orang yang kan biasanya di Arab istrinya walaupun belum Islam banyak yang lebih dari satu kan. Ada yang istrinya juga ditawarkan, siapa yang kau lebih suka silahkan kawin. Itu padahal istrinya sampai sebegitunya ya. Orang-orang Ansor itu membantu kaum muhajirin dalam dakwah Islam di Madinah. Dua kelompok itulah yang Allah jamin nanti akan masuk surga, kaum muhajirin dan kaum Ansor itu. Yang setelah as-sabiqunal awalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, sekarang tantangannya. Nah, kalau tantangan di Makkah itu adalah karena ada istiadat dan tidak terbuka dan kemudian paganisme dan sebagainya. Kalau di Madinah adalah tantangan terberatnya di sana justru karena ada orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi yang ternyata setelah majunya adanya adalah tidak suka terhadap Islam. Maka ada perjanjian disebut perjanjian Madinah. Nah, tugas Anda sekarang, kan ya tugasnya ya, minggu depan. Tulis ayat-ayat atau pasal-pasal perjanjian Madinah itu, piagam Madinah. Yang itu memungkinkan bisa mengeratkan, menyatukan bangsa-bangsa yang ada di Madinah. Bisa hidup rukun, damai, dan seterusnya. Dan itu perjanjian politik pertama kali yang ada di dunia. Walaupun di Yunani waktu itu sudah ada berkelit, tetapi perjanjian yang semacam itu untuk menghidup atau mengamankan seluruh bangsanya belum ada. Baru tercipta. Maka piagam Madinah itu disebut piagam pertama di dunia tentang perjanjian politik dengan bangsanya atau dengan rakyat. Maka dengan demikian Rasulullah sudah mulai pendekatan dakwahnya melalui politik, yaitu melalui itu pendekatan politik, menyamakan dan seterusnya yang dilakukan Rasulullah. Inilah piagam Madinah. Ini wajib bagi calon dai harus paham, harus hafal tentang ayat-ayat pasal yang ada di piagam Madinah itu. Ya, baik. Di semua buku sejarah dakwah ada, di buku dakwah ada, tidak sulit. Atau tinggal buka di Google juga ada itu apa itu piagam Madinah dan pasal-pasalnya. Ya, oke. Yang akhirnya piagam Madinah itu disepakati bersama oleh kaum Ansor, kaum Muhajir, penyembah berhala, kaum Yahudi, Nasrani itu ditandatangani, dan akhirnya dengan piagam Madinah sendiri orang-orang Yahudi dan Nasrani terpinggirkan atau terusir dari Madinah. Kenapa? Karena mereka ingkar janji pada saat ingkar janji, maka ketika ingkar janji harus kemudian diusir. Maka terusirlah orang-orang Yahudi, orang Nasrani, sampai sekarang tidak lagi orang Yahudi ada di Madinah. Nah itu ya, itu panjang sekali cerita bagaimana kenapa orang Madinah terusir dari Madinah, orang Yahudi terusir dari Madinah karena antara lain mencederai perjanjian yang sudah ditandatangani bersama yang tertera pada piagam Madinah. Baik, saudara sekalian, saya sudah 40 menit nih. Itu. Ada yang mau bertanya harus. Oke. Sampai jam 3 atau jam 3 kurang seperempat, masih ada 20 menit. Silakan siapa yang akan mencoba menambahkan, menyanggah atau bertanya. Oke. Saya serahkan selanjutnya kepada saudara-saudara siapa yang akan mengawali. Mangga. Ada yang bertanya? Silakan. Kopipa, siapa silakan. Hasipah, Pazni, Fitri, siapa silakan.
Ini Martalena ya. Terima kasih Martalena ya, studi segalanya telah mengatur perkuliahan ini. Oke. Oke. Mohani siapa Is? Pais mau apa menambahkan? Silakan. Enggak, Pak, enggak. Lagi Enggak. nyari pertanyaan. Iya, jadi pertanyaan. Kenapa? So, coba apa saja silakan. BKI ini BKI A ya. Biasanya lebih hidup nih. Silakan. Mohon maaf, Pak. Ini BKI 3B. Oh ya, ini BKI 3B kan? Biasanya lebih hidup gitu ya. Oke, silakan. Bapak, saya ingin bertanya. Oke, siapa ini? Lutfiananda, Pak. Oh ya, silakan. Lutfiananda ya. Jadi pertanyaan gini, apa yang menyebabkan mudahnya Islam masuk ke kota Madinah? Mengapa Islam mudah atau mengapa dakwah Islam mudah diterima oleh masyarakat Madinah? Oke, pertanyaan bagus. Nah, itu ada pertanyaan Bapak di bawahnya ya. Nah, jawaban Lutfiana apa jawabannya? Jawab sendiri. Tadi udah Bapak terangkan di antaranya. Apa? Ayo Lutfi. Apa jawabannya Anda di benak saudara? Itu tentang bahwa dakwah lebih mudah diterima oleh masyarakat Madinah. Kalau menurut saya karena masyarakat Madinah itu terbuka dengan informasi baru. Oke, satu masyarakat yang terbuka. Terus apa lagi? Benar, itu benar. Terus apa lagi? Gak apa-apa salah pun. Gak apa-apa. Apalagi? Masyarakat yang terbuka. Dua apa lagi? Siapa yang akan menambahkan? Ini apa? Ini bisa beratus-ratus beribu kata yang menjawab ini. Walaupun pertanyaannya mudah ya, pertanyaan mengapa Islam atau dakwah Islam mudah diterima oleh masyarakat Madinah. Sederhana kan? Tapi jawabannya bisa satu buku ini. Bisa ratusan lembar ini. Nah, sudah dijawab salah satunya oleh Lutfiana yang nanya sendiri. Lutfiananda. Bahwa karena masyarakat Madinah terbuka. Kata Bapak benar. Apalagi? Bisa 10 atau 20 jawab, lagi. Pak. Ya, oke. Jawab, Bapak. Ini Hasmi Izin siapa? jawab, Bapak. Faisal, Bapak. Faisal. Oke, Faisal. Mungkin tadi udah dijelaskan bahwa masyarakat Madinah itu membutuhkan seorang pemimpin. Jadi masyarakat Madinah lebih mudah menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu Bapak. Oke. Hampir benar lah. Tapi pemimpin dengan itu ya sosoknya bahwa orang Madinah itu pada waktu itu sebetulnya yang dibutuhkan bukan Nabiullah dan Rasulullah, tapi yang dibutuhkan itu adalah kepemimpinan karena untuk menjaga stabilitas politik, budaya dan kehidupan di Madinah. Maka mengeluh-elukan menanti-nantikan yang sangat tentang Muhammad itu karena untuk dijadikan pemimpin. Benar lah gitu Pak. Ya, apa lagi? Izin menambahkan, Bapak. Isi pundung tidak sebenarkan mah. Ya, silakan. Fitri, ya. Dari hasil bacaan Fitri, karena Madinah merupakan daerah subur dan menghasilkan beberapa jenis sayuran serta hasil pertanian lainnya, katanya. Terus? Jadi, oleh karena itu, Islam memperoleh landasan yang lebih cocok di Madinah daripada di Mekah pada masa dakwah yang pertama. Oke, itu dilihat dari geografis ya. Masa ada bahwa Madinah itu berbeda dengan Mekah karena Madinah itu tanahnya relatif lebih subur memang ya, dari cuaca, dari subur. Tanaman itu lebih banyak di Madinah dibanding di Mekah. Jadi rada tiis, tapi tiisnya tidak seperti tiis Cianjur, tiis kita gitu ya, tetap aja yang namanya ini panas gitu. Tapi paling tidak dibanding di Mekah lebih sejuk gitu ya, lebih sejuk udaranya dibanding di Mekah. Oke, memang ada banyak sayuran juga ada, tapi sayurannya entong dianggap seperti di Cikadang, di Cianjur enggak. Ya, di sana itu masih sangat jauh. Kamu Cipanas itu Cipanas Cianjur umpamanya kan itu, atau di Cikadang itu, atau di daerah-daerah tertentu kita di Indonesia yang sangat subur
tidak. Jadi bandingannya tidak pada kita ya. Jauh amat jauh ya. Walaupun sekarang, karena sekarang itu memang banyak tanaman yang kemudian ditanam oleh negara, diurus oleh negara, bahkan satu pohon itu kalau di Mekah di kotanya itu miliaran itu kalau diuangkan pengurusan dan seterusnya, maka sangat berharga satu pohon pun. Kalau diurang dipitas-pitaskeunnya gitu, itu di sana sangat ini dan seterusnya. Oke, Fitri ya. Jadi dari perspektif geografis bahwa masyarakat Madinah adalah relatif lebih sejuk, sehingga mudah juga Islam diterima dengan sejuk gitu, kira-kira begitu kalau mau dianalogikannya. Oke, yang lain. Mengapa? Izin menambahkan Pak. Oke, mengapa? Ya, siapa sekarang? Saya Pak. Hasif. Saya Pak. Oke. Iya Pak. Oke, nanti setelah Sipa, setelah Jihan yang lain ya. Oke, bagus. Menurut saya itu karena masyarakat Madinah itu bersifat heterogen dan juga dinamis, sehingga mereka lebih mudah mendapatkan informasi-informasi yang baru dan juga lebih mudah untuk menerima pembaharuan. Mungkin seperti itu, Pak. Bagus. Coba Jihan, mesti ngambek Ya Jihan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, karena adanya dua kelompok yang tulus untuk melancarkan dakwah Islam di Madinah, yaitu ada Muhajirin dan Ansor. Muhajirin yang tulus ikhlas gitu meninggalkan keluarga mereka, harta mereka untuk berjuang di berdakwah di jalan Allah. Terus Ansor itu Muhajirin, terus Ansornya? Iya Muhajirin Bapak. Ya, terus Ansornya sekarang setelah Ansornya ada dua kelompok besar, ada Muhajirin, ada Ansor. Ansornya apa? Kalau Ansar mampu menerima Muhajirin, jadi mampu menerima seperti tadi kata Bapak, ketika ditawari pasangan kepada kaum Muhajirin. Oke, bagus. Kok itunya yang jadi catatnya itunya ya? Yang Muhajirin itu. Oke, bagus. Jadi ingat, jadi itunya yang dicatat, berbagi kalaupun istri silakan di mana yang kau sukai, bukan itu. Nah, itu hanya tambahannya saja, yang jelas semua Ansor itu adalah komunitas orang-orang Madinah yang sudah masuk Islam, yang siap membantu apapun yang dibutuhkan oleh kaum Muhajirin. Gitu ya. Jadi kelompok yang siap membantu kaum Muhajirin, karena memang tahu bahwa kaum Muhajirin tidak bawa apa-apa, tidak punya apa-apa, termasuk punya juga banyak juga yang tidak punya istri, yang tidak punya suami gitu kan, gitu, yang hijrah bersama Rasul. Oke, ya, makasih. Yang lain? Ada lagi nggak? Izin bertanya. Oh, bertanya. Oke, nanti menjawab dulu ya. Saya simpulkan. Itu tadi benar semuanya jawabannya. Tinggal kemudian dialurkan bahwa mengapa Madinah mudah menerima Islam? Tadi kenapa? Karena yang pertama bahwa masyarakat Madinah merindukan kedamaian, menimbulkan kesejahteraan, merindukan itu dari masalah gejolak dan seterusnya. Yang kedua, masyarakat Madinah adalah terdiri dari berbagai bangsa dan suku. Yang ketiga, masyarakat Madinah adalah sangat terbuka terhadap pembaharuan, terhadap informasi-informasi. Sehingga ada informasi baru yang menurut logikanya benar, yaitu agama Islam yang didakwakan oleh Nabi dan tandai lainnya yang dari kaum Muhajir, itu mudah diterima. Jadi intinya bahwa masyarakat Madinah terbuka terhadap pembaharuan. Esensinya nih, masyarakat Madinah terbuka dengan pembaharuan. Ya, pembaharuan apa? Pembaharuan segala sesuatu gitu, yang tentu saja untuk menguntungkan, untuk tidak merugikan masyarakatnya. Islam merugikan enggak? Tidak.
Informasi yang dibawa oleh Muhammad untuk masyarakat Madinah merugikan nggak? Enggak, sama sekali menguntungkan. Maka itulah hijrah mereka dari tadinya penyembah berhala kemudian menjadi penyembah Allah. Ya, yang tadinya banyak Tuhan menjadi tauhidullah, jadi monoteis. Hijrah ke sana. Nah, yang disebutkan hijrah itu adalah dari ketidakbaikan kepada kebaikan, dari dari politeis kepada monoteis, kan gitu ya, dari paganis kepada tauhidullah dan seterusnya. Itu disebutkan hijrah. Masyarakat Madinah adalah terbuka untuk melakukan seperti itu. Baik, yang lainnya bisa ditambahkan ya. Intinya itu tentang mengapa Madinah mudah menerima dakwah Islam. Selain juga tadi kalau ditanya apakah langsung Kanjeng Nabi Muhammad yang mendakwahi Madinah? Tidak. Karena sebelumnya, jauh sebelum Kanjeng Nabi datang ke Madinah, sudah ada yang diutus oleh Kanjeng Nabi untuk berdakwah ya. Satu, siapa? Satu adalah yang perjanjian yang berbaiat di Aqobah 1 dan 2. Orang-orang Yasribnya sendiri kan. Yang kedua adalah yang orang Mekah. Ya, dari Mekah yang kemudian diutus oleh Nabi, yaitu 2 orang tadi, Mus'ab bin Umair dan Umi Maktum. Nah, itu sudah orang Bandung memang ngelalanya gitunya, lalanya sejak awal untuk melakukan dakwah dan seterusnya. Itulah terjadinya Madinah Mekah menerima Islam. Oke. Yang lain tadi siapa yang akan tanya? Hani izin bertanya Bapak. Oh, Hani Cima. Oke, Sapitri. Oke, apa saja substansi dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah, Bapak? Oke. Apa saja substansinya? Bagus, madah dakwahnya yang utama yang pertama adalah tauhidullah. Mengajak untuk beragama Islam, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi juga ada agama monoteisme, agama itu tapi belum terstruktur dengan bagus dan sebagainya, tapi kebanyakan penyembah berhala. Maka apapun dimanapun kita sekarang, dakwah yang utama itu adalah untuk bertauhidullah. Bukan hanya di Mekah, di Madinah ya, tapi juga kita sekarang di Indonesia dimanapun. Yang pertama adalah tauhidullah dulu. Keyakinan, keimanan, kepercayaan pada Allah itu harus diluruskan. Itu yang menjadi madah utama dakwah Islam dimanapun, oleh siapapun, termasuk oleh Hani ya. Nah, jadi gitu kan, oleh Hani itu. Jadi dakwah, substansi dakwah itu adalah atau madah dakwah yang pertama adalah masalah-masalah ketauhidan. Yang kedua berkembang. Kalau di Makkah lebih banyak ketauhidan, tetapi kalau di Madinah sudah tambah dengan kemasyarakatan, muamalah dan kemasyarakatan, maka lembaga-lembaga sosial lahirlah di sana. Ya, kemudian juga arkanul Islam lengkaplah di Madinah. Ya, arkanul iman lengkaplah di Madinah sebagai madah dakwah. Arkan iman ada yang 6 itu adalah terstruktur di Madinah. Mulai beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul dan seterusnya itu adalah terstruktur di Madinah. Kemudian rukun Islam, ada syahadah, sholat, zakat, saum, kemudian haji, itu juga terstruktur di Madinah. Nah, itu semua membutuhkan kolaborasi ya antara tauhidullah dengan masalah sosiologi. Maka muamalah, hukum-hukum taklifi, hukum-hukum kemanusiaan, hukum yang menyentuh manusia turunnya ada di mana? Di Madinah. Dan itu yang kemudian menjadi substansi madah di Madinah. Nah, jadi jatuh masalah tauhid, masalah keimanan, yang kedua masalah muamalah, masalah hukum-hukum syar'i dan seterusnya. Bagaimana hukum nikah, bagaimana hukum waris, bagaimana hukum politik, bagaimana hukum kepemimpinan, bagaimana hukum menuntut ilmu, bagaimana dan seterusnya yang dibutuhkan oleh manusia, termasuk hukum sandang papan tangan ya. Nah, itu adalah ada itu jadi madah. Pokoknya seluruh aspek kehidupan manusia ya yang dibutuhkan itu menjadi madah dakwah di Madinah. Lengkaplah. Maka ketika Rasulullah SAW meninggal setelah 10 tahun berdakwah di Madinah, tidak ada yang tertinggal tentang kehidupan manusia yang didakwahkan oleh Rasul. Paham nggak? Kan gitu kan? Jadi seluruh isi Al-Quran, seluruh isi
Arisalah Islam sudah disampaikan dengan tamat oleh Rasulullah di Madinah. Jadi nggak usah ditambah-tambah lagi. Nah, jadi kalau sekarang rukun Islam tetap ada karena Rasul begitu. Rukun iman 6. Jangan ditambah-tambah lagi sekarang. Kalau ditambah lagi, walaupun itu bagus, umpamanya menurut pikiran manusia itu sudah salah. Karena sudah tamat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu di surat apa? Coba nanti ya di surat, cari itu. Ayat itu bahwa apa yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad dan sudah ditawarkan secara sempurna. Dan aku ridho Islam sebagai agama kamu dan seterusnya gitu ya. Itu surat Al-Maidah ayat 3, coba lihat nanti ya. Itu ayaum aqatu lakum dinakum wa aqamtu alaikum nikmati wa raditu lakum ismadina. Ini tanda kesempurnaan bahwa risalah, bahwa madah dakwah sudah disampaikan seluruhnya oleh Muhammad, tidak ada yang tertinggal. Maka di Madinah ini semua aspek kehidupan manusia, ya sosialnya, ya politiknya, ya budayanya, ya hukum nikahnya, ya hukum keluarganya, ya hukum bagi semuanya dari yang kecil dan sampai besar sudah tersampaikan di Madinah. Mafarot prisain, ya tidak ada yang satupun tertinggal dalam Al-Quran, maksudnya dalam madah dakwah. Oke. Siapa ini yang bertanya teh? Oke ya. Baik. Seorang lagi yang bertanya. Ini sudah cukup hidup. Bapak izin. Kofifah, Pak. Oke. Siapa? Mar'atus Saada. Iya. Iya. Pertanyaannya, apa alasan terkuat kaum kafir Quraisy seperti Abu Jahal sangat menolak ajaran atau dakwah Nabi Muhammad? Bagus. Bisa menjawabnya enggak, Mar'atus? Bisa. Oke, yang lain siapa? Fitri. Coba Fitri jawab, Fitri. Mengapa Abu Jahal menolak keras itu dakwah Kanjeng Nabi? Mengapa? Sudah saya Pak tahu Pak. Siapa? Oke, siap. Kofifah saya tahu. Kofifah apa? Kenapa? Abu Jahal ya tadi ya? Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, semuanya lah abu-abu itu. Yang tidak merah. Sebenarnya Kopi tahunya yang Abu Jahal sih Pak. Jadi dulu tuh Nabi tadi berkaitan sih tadi sebentar Pak. Tadi kata Bapak kan ada 2 orang yang didoakan sama Nabi ya untuk masuk Islam, diharapkan gitu ya. Itu tuh pertama ada Umar bin Khattab, yang kedua Amru bin Hisham atau Abu Jahal ya kan. Abu Jahal, bagus sudah ini ya, oke. Sudah terjawab tuh yang satu lagi. Nah, ternyata Allah memberikan salah satunya itu hidayah kepada Umar saja gitu, tidak kepada Abu Jahal. Karena kenapa? Ada 5 alasan atau ada sikap-sikap yang tercela. Pertama, Abu Jahal itu orang yang tidak tahu. Kedua, Abu Jahal itu orang yang tidak mau tahu. Yang ketiga, Abu Jahal itu orang yang sok tahu. Jadi ketika tidak tahu dia sok tahu gitu. Yang keempat, beliau adalah orang yang kalau tahu ya tidak ingin orang lain tahu gitu. Jadi ketika tahu kebenaran dia tidak mau men-share ke orang-orang. Yang kelima, dia menolak kebenaran. Walaupun dia tahu. Dia menolak apa sih? Lupa. Yang kelima itu dia menolak kebenaran dari orang yang benar gitu, Pak. Oke, bagus. Ya, terima kasih. Ada yang lain yang menambah mengapa Abu Jahal, abu-abu yang lain juga menolak keras tentang dakwah Nabi di Makkah? Baik, Bapak nambahkan aja ya, kawan-kawan. Adalah kenapa? Karena Nabi menurut mereka mencoba untuk merubah tatanan hidup yang sudah dianggap mapan oleh mereka. Karena mereka itu menganggap mapan apa yang telah diwariskan oleh leluhurnya, ya kan? Baik dari agama dan seterusnya itu. Maka ketika dakwah Rasulullah SAW disampaikan itu jelas kan dari politeis harus ke tauhid, dari monoteis itu akan merubah tatanan hidup. Dan itu yang ditolak mentah-mentah oleh Abu Jahal dan abu-abu lainnya. Walaupun tahu benar yang disampaikan oleh Nabi itu adalah benar, tapi itu tidak benar karena bertentangan dengan apa?
dengan warisan dari leluhurnya, warisan yang sudah turun-temurun dianggap benar adatnya. Kalau ada istiadat kan itu tanpa pengujian kan. Maka kata Bapak dari pagi-pagi dari dulu, awas, adat istiadat itu benar, tapi benar itu harus diuji dulu, benar enggak. Nah, jangan sampai karena ada selalu benar, enggak bisa begitu, walaupun sudah dilaksanakan oleh orang tua kita. Sangat boleh jadi orang tua kita itu belum tahu yang benar waktu itu, yang adanya itu, maka dilakukan itu. Makalah jadi tradisi dari adat, dari budaya. Nah, jadi jangan mengukur kebenaran itu oleh adat istiadat atau budaya ya. Tapi bukan berarti adat istiadat itu tidak benar. Ada yang benar ketika sudah kita kaji secara ilmiah dan secara agama. Paham ya? Bapak tidak menentang adat. Kita tidak menentang budaya tidak. Tapi budaya dan adat jangan dipakai standar kebenaran. Harus apa yang menjadi standar kebenaran? Harus agama. Paham? Karena yang bisa membenarkan baik, buruk, benar, dan salah itu adalah agama. Mungkin saja agama ketika membenarkan sesuatu sama dengan yang dibenarkan di adat. Tapi tetap bukan adat yang jadi standar untuk kita membenarkan sesuatu. Paham ya? Nah ini dai harus paham itu. Ada yang macam adat tidak terus benar, banyak salah adat. Nah, itu salah. Iya mah agama dari dulu gini. Oh iya benar kalau agama, tapi agama itu harus pemahamannya yang benar gitu kan gitu. Ya, jadi kalau standar kebenaran, standar itu adalah agama, bukan adat. Tapi bukan berarti adat itu semuanya bertentangan tidak dengan agama. Jika itu adat istiadat itu benar, maka teruskanlah. Maka Rasulullah tidak semuanya adat istiadat Arab Saudi Arab jahili kemudian dihilangkan, enggak, hanya ada diganti saja. Contoh nih, apakah tawaf kemudian diganti oleh Rasulullah untuk mengelilingi Ka'bah? Tidak. Kalau ke zaman jahiliyah itu adalah tawafnya adalah dengan bugil tanpa busana, maka oleh Rasulullah pakai busana. Kan adatnya muternya tetap. Korban, ya, ketika korban juga kemudian darahnya disampai ke Ka'bah dan sebagainya, ini apa sebagainya. Tetap korbannya tidak dihilangkan, tapi cara kurbannya yang kemudian. Ya. Ada banyak yang kemudian dilestarikan hal adat yang sudah dulu, yang seperti yang sudah dilakukan oleh Arab dulu, kemudian dilestarikan dalam Islam oleh Rasulullah. Nah, tetapi yang membenarkannya bukan adatnya, tetapi agama. Jadi standar, barometer ukuran kebenaran itu menurut dakwah Islam adalah madah Islam, madah dakwah yaitu Islam itu. Ya, oke, bagus. Sok tahu, pura-pura tahu, nggak mau ngasih informasi walaupun tahu, nah, dan seterusnya itu benar. Anda sudah jadi saya mubalik gitu kan untuk itu. Tapi intinya itu karena diprediksi bukan sudah disangka lagi kan yang Nabi akan merubah tatanan hidup orang Mekah, maka itu ditolak. Ya, oke, tertolaknya begitu. Bapak rasa udah cukup sekian ya perkuliahan kita. Terima kasih kawan-kawan, teman-teman. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita sehat semua dan kita kembali bersuah ya. Walaupun minggu depan Bapak amat banyak kegiatan, tapi mudah-mudahan ya kalau itu Bapak pasti kirimkan madah atau materi-materi yang akan disampaikan pada minggu yang akan datang. Baik, silakan mewakili untuk menutup majelis pengajian. Silakan doanya. Siapa yang akan memimpinnya atau bersama-sama membacanya silakan. Mute-nya kemudian dibuka supaya mendengar suara kawan-kawan semuanya. Coba buka semuanya. Ya, kemudian kita tutup dengan dengan membaca doa ketika penutupan majelis. Silakan. Mute-nya buka semua. Silakan. Ya. Bersama-sama harus hafal semua. Bismillah ya. Oke, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam untuk keluarga. Sekian, wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Terima maaf, kasih banyak Bapak. foto bersama dulu. Ya, Pak. sama-sama. Ya, sama-sama. Ya, fotonya ya. Ini kan, ya, silakan. Angga Fitri.